hanya membakar hasrat. Ia adalah api suci yang diwariskan oleh alam semesta kepada setiap insan manusia. Ia bisa menghancurkan tubuh atau menyembuhkan jiwa. Ia bisa memenjarakan pikiran atau membuka gerbang kebebasan tertinggi. Di balik kedalaman hasrat tersimpan sebuah kekuatan purba, sebuah aliran halus namun sangat dahsyat yang menghubungkan tubuh kita dengan rahasia penciptaan. Energi seksual bukan ciptaan manusia modern. Ia telah dikenal ribuan tahun lalu oleh para yogi di Himalaya, para bijak Tao di pegunungan Tiongkok, dan para leluhur Nusantara yang bertapa dalam sunyi. Mereka tidak memandangnya sebagai dosa. Mereka tidak melarikan diri darinya. Mereka justru menyadari bahwa energi ini adalah pintu masuk ke dimensi lain kesadaran. Pintu yang selama ini disembunyikan, ditutup rapat oleh sistem, oleh budaya, oleh rasa takut kita sendiri terhadap kekuatan kita yang sejati. Tubuh manusia bukan hanya wadah daging dan darah. Ia adalah laboratorium spiritual. Di dalamnya energi seksual berperan seperti eliksir abadi, cairan cahaya yang mampu memperbaharui, menyembuhkan, dan membangkitkan kesadaran paling tinggi. Inilah kekuatan yang digunakan oleh para pertapa untuk mencapai pencerahan. Inilah energi yang digunakan oleh para seniman besar untuk menciptakan karya abadi. Inilah sumber yang disalurkan oleh para penyembuh sejati untuk mengalirkan cahaya ke dunia. Namun sayangnya, dunia modern telah merendahkannya menjadi sekadar hiburan, sekadar dorongan primitif. Dan akibatnya, manusia kehilangan kunci paling penting untuk memahami tubuh dan jiwanya sendiri. Video ini tidak akan memberimu hiburan, tapi ia bisa memberimu kunci. Kunci untuk membuka sebuah kekuatan yang selama ini bersemayam di dalam dirimu. Kekuatan yang tidak akan pernah mati, karena ia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika kau menyadarinya, kau tidak akan pernah memandang tubuhmu, pikiranmu, atau hidupmu dengan cara yang sama lagi. Karena energi seksual adalah eliksir abadi, dan tubuhmu adalah kuil tempat ia tinggal. Bersiaplah, karena perjalanan kali ini akan membuka lapisan pertama dari kekuatan ini, dan mengungkap mengapa energi ini tidak akan pernah padam. Bab 1. Sebuah kekuatan yang tak pernah padam. Energi seksual adalah denyut pertama kehidupan. Ia muncul bahkan sebelum kita memiliki kesadaran tentang siapa diri kita. Ia tidak menunggu persetujuan. Ia tidak meminta untuk dipercayai. Ia mengalir, menggetarkan tulang, membentuk sel, menyusun sistem saraf, dan membangkitkan nyala hidup dalam tubuh fisik yang rapuh namun ajaib. Dalam bahasa Timur, ia dikenal sebagai prana di India, ki atau chi di Tiongkok, dan tenaga dalam banyak tradisi spiritual Nusantara. Tapi di antara semua bentuknya, energi seksual adalah bentuk paling mentah, paling murni, dan paling kuat dari kekuatan ini. Ia lahir di wilayah paling bawah tubuh manusia, di akar dari semua keberadaan, cakra muladhara dalam yoga, dan tian bawah dalam Taoisme, atau pusar batin dalam ilmu kejawen. Namun kesalahan terbesar peradaban modern adalah mengurung energi ini hanya dalam definisi biologis. Seksualitas dijelaskan dalam istilah mekanis, hormon, dan reproduksi. Padahal, ia adalah aliran suci, sumber dari semua kreativitas, intuisi, vitalitas, dan spiritualitas. Dalam dirinya terdapat kode ilahi, formula yang mampu membangkitkan cahaya dari dalam tubuh manusia. Dalam Tantra, energi seksual disebut sebagai Shakti, energi feminin kosmis yang menjadi motor penggerak semesta. Ia bukan hanya kekuatan untuk menyatu secara jasmani, tapi jembatan yang menyatukan kesadaran manusia dengan energi ilahi. Tanpa Shakti, tidak ada gerak. Tanpa Shakti, tidak ada penciptaan. Dalam Taoisme, energi ini dikenal sebagai Jing,
esensi kehidupan yang sangat berharga. Jing adalah dasar dari tubuh fisik, dan jika terkuras tanpa arah, tubuh akan melemah, pikiran akan kabur, dan jiwa akan kehilangan cahaya. Namun jika dijaga, dikelola, dan ditransformasikan, Jing akan berubah menjadi Qi, dan kemudian menjadi Shen, jiwa murni yang bercahaya. Dalam ajaran kebatinan Nusantara, energi ini diyakini sebagai napas rahasia para leluhur. Ia disebut hawa, bukan hanya nafsu, tapi tenaga laten yang menyelimuti sukma. Hawa ini jika dibimbing dengan ilmu dan laku, akan membentuk raga sukma, tubuh halus yang menjadi kendaraan spiritual menuju alam makrifat. Energi seksual adalah akar dari rasa hidup itu sendiri. Ia membuat seseorang ingin mencipta, ingin menyatu, ingin berkembang, ingin menembus batas dirinya. Ia bukan hanya ada dalam hubungan antar manusia. Ia menyusup dalam hasrat untuk belajar, untuk menulis, untuk bermeditasi, untuk mencintai dengan kesadaran. Ia adalah bahan bakar dari nyala batin yang tidak terlihat, getaran yang membuat tubuh tetap hidup meski lelah, yang membuat pikiran mencari makna meski diterpa keraguan, dan yang membuat jiwa terus melangkah meski dunia tampak sunyi. Sayangnya, sejak kecil kita dibesarkan dalam lingkungan yang membuat energi ini menjadi tabu. Kata seks dibungkam, dianggap kotor, atau disempitkan dalam urusan syahwat. Kita tidak diajarkan bahwa dalam energi ini ada gerbang spiritual yang sangat dalam. Kita lupa bahwa para pertapa, para pujangga, para penyair, dan bahkan para pejuang spiritual terdahulu tidak menolak energi ini. Mereka justru menjadikannya sebagai sumbu cahaya dalam perjalanan batinnya. Sebab mereka tahu satu hal yang sering diabaikan, bahwa jika energi ini dibiarkan liar, ia bisa menghancurkan, tapi jika diarahkan, ia bisa membangkitkan kesadaran tertinggi. Energi seksual bukan untuk ditindas, bukan pula untuk dilepaskan sembarangan, tapi untuk disadari, untuk dikenali sebagai sahabat perjalanan menuju keutuhan diri. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa energi seksual bukan sekadar soal tubuh. Ia adalah misteri eksistensi. Ia adalah jembatan antara daging dan cahaya. Ia adalah kekuatan yang, jika dikenali, bisa menghidupkan bukan hanya raga, tapi juga jiwa. Inilah sebabnya mengapa para bijak dari berbagai penjuru dunia memuliakan energi ini dalam diam, bukan dalam kebisingan, bukan dalam sensasi, tapi dalam laku sunyi, dalam pemahaman bahwa energi ini adalah api suci, dan api itu masih menyala di dalam dirimu hingga hari ini. Dan itulah sebabnya ia disebut sebuah kekuatan yang tak pernah padam. Bab 2. Transmutasi, ilmu para mahaguru. Transmutasi bukan sekadar konsep alkimia kuno, ia adalah seni dalam menyulap kekuatan mentah menjadi cahaya kesadaran. Dan di antara seluruh bentuk energi yang bisa ditransformasikan dalam tubuh manusia, tidak ada yang lebih kuat dan lebih misterius daripada energi seksual. Para alkemis kuno memang berbicara tentang mengubah logam rendah menjadi emas. Tapi makna terdalam dari praktik mereka bukan tentang emas duniawi, melainkan tentang pencerahan batin, tentang mengangkat diri dari lapisan paling rendah eksistensi menuju dimensi kemurnian yang bercahaya. Dan energi yang menjadi bahan dasar dalam proses agung ini adalah energi seksual. Transmutasi energi seksual berarti menaikkan arus kehidupan dari pusat bawah tubuh, tempat ia lahir, ke pusat-pusat kesadaran yang lebih tinggi dalam tubuh manusia. Dari cakra akar menuju cakra mahkota, dari dantian bawah menuju mata batin, dari dorongan hasrat menjadi daya cipta ilahi. Proses ini bukan represi, bukan penyangkalan, dan bukan pelarian, justru sebaliknya. Ini adalah penyadaran total, pengakuan yang dalam bahwa dalam tubuh kita mengalir kekuatan dewa, dan tugas kita bukan menghindarinya, melainkan mengarahkan dan mengkristalkannya.
Dalam ajaran yoga, praktik ini dikenal dengan nama Brahmacharya, sebuah jalan hidup yang secara literal berarti berjalan di jalan Tuhan, bukan berarti menekan seksualitas, tetapi membimbing energi seksual agar menjadi kekuatan spiritual yang menyala. Para yogi memahami bahwa setiap tetes energi seksual adalah intisari dari kehidupan dan menyalurkannya secara sadar akan memperkuat cahaya batin mereka. Dalam Taoisme, transmutasi ini dikenal dengan orbit mikrokosmik, microcosmic orbit. Praktisi dilatih untuk menarik energi seksual dari pusat reproduksi, mengalirkannya naik melalui tulang belakang, melewati titik-titik energi seperti perineum, ginjal, jantung, tenggorokan dan berakhir di pusat kepala. Lalu ia diturunkan kembali melalui bagian depan tubuh dalam lintasan melingkar yang disebut orbit internal. Ini adalah sirkulasi energi spiritual dan hanya bisa dilakukan jika seseorang benar-benar hadir dalam tubuhnya. Di dalam tradisi esoterik Nusantara, ada konsep ngelmu hawa lan nafsu, ilmu tentang mengelola hawa dan nafsu. Tapi maknanya tidak sesempit menahan syahwat. Ia berbicara tentang pengetahuan intuitif dan laku batin untuk membimbing energi primal menjadi daya penyembuhan, perlindungan gaib dan penguatan raga sukma. Para pertapa di lereng gunung, para empu dan para pujangga tua memahami bahwa energi ini, jika diarahkan dengan benar, akan membuka lapisan-lapisan kesadaran gaib. Dan itulah sebabnya banyak dari mereka menjalani tirakat panjang, menjaga hawa, menundukkan nafsu bukan untuk menjadi suci, tapi untuk memurnikan getaran tubuhnya sendiri sebagai medium energi semesta. Transmutasi bukan proses yang instan. Ia seperti menyuling air kotor menjadi tetesan embun suci. Ia butuh kesabaran, konsistensi, dan ketajaman batin. Tidak cukup hanya menahan atau menghindari. Energi seksual yang ditahan tanpa disalurkan akan berubah menjadi tekanan. Tapi energi yang ditransformasikan dengan pernapasan, meditasi, dan kehadiran penuh akan menjadi listrik kesadaran. Listrik ini akan naik ke otak, membuka pusat-pusat kecerdasan yang selama ini tertidur, membangkitkan intuisi halus, mempercepat pemahaman spiritual, bahkan memicu fenomena ekstasis jiwa yang hanya dialami oleh mereka yang menyelami sunyi secara dalam. Dalam banyak catatan esoterik timur dan barat, fenomena mistik seperti cahaya di ubun-ubun, suara gaib di telinga dalam, atau rasa kebahagiaan mendalam tanpa sebab, semuanya berakar dari naiknya energi seksual ke pusat-pusat spiritual tubuh. Tubuh manusia adalah kawat konduktor, jiwa adalah generatornya, dan energi seksual adalah aliran listriknya. Jika tubuh tidak mampu mengalirkan energi ini dengan benar, maka sumbatan-sumbatan akan muncul. Emosi jadi tak stabil, tubuh cepat lelah, pikiran sulit jernih. Tapi jika jalur-jalur energi ini dibuka, dibersihkan, dan diarahkan, maka tubuh akan menjadi sistem penyembuhan mandiri yang luar biasa. Inilah sebabnya dalam banyak laku spiritual, transmutasi energi seksual dianggap sebagai ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang tidak diajarkan secara sembarangan, karena jika dilakukan tanpa kesadaran, ia bisa menyebabkan kegilaan, ketidakseimbangan, atau ledakan ego spiritual. Namun jika dilakukan dengan kesadaran penuh, maka energi seksual akan menjadi eliksir batin, zat metafisik yang tidak terlihat namun nyata, yang bisa mengangkat kesadaran manusia menuju wilayah yang selama ini hanya bisa disentuh oleh para sufi, yogi, pertapa, dan orang-orang suci. Transmutasi adalah seni pengalihan energi dari yang rendah ke yang luhur, dari yang mentah ke yang murni, dari yang membakar ke yang menerangi. Dan itu semua bisa dimulai dari dalam tubuhmu sendiri, karena tubuhmu adalah laboratorium suci, dan energi seksualmu
adalah bahan dasarnya. Bab 3. Teknik-teknik tersembunyi dari tradisi kuno. Transmutasi tidak akan pernah bermakna apa-apa tanpa praktik, dan praktik yang benar hanya lahir dari pemahaman mendalam akan teknik. Di balik setiap ajaran besar tentang energi seksual, tersembunyi metode-metode kuno yang tidak diajarkan secara terbuka, melainkan diwariskan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, dari hati yang telah dibersihkan oleh waktu dan sunyi. Dalam dunia esoterik, teknik bukanlah sekadar prosedur. Ia adalah bahasa komunikasi antara tubuh dan kesadaran, antara kekuatan primal dan cahaya ketuhanan, antara hasrat dan keheningan. Dalam Taoisme, teknik yang dikenal sebagai inner alchemy atau neidan bukanlah sekadar praktik pernapasan. Ia adalah seni spiritual tertua yang menganggap tubuh manusia sebagai laboratorium abadi. Para praktisi tidak hanya memindahkan energi dari satu titik ke titik lain, tetapi juga membentuk medan kesadaran di dalam tubuh mereka. Energi seksual dalam tradisi ini diolah dari Jing esensi, menjadi Qi energi, lalu dimurnikan menjadi Shen roh. Proses ini membutuhkan ketekunan, kedisiplinan, dan kehendak yang melampaui naluri dasar. Praktisi melatih diri dalam postur meditasi khusus, memusatkan perhatian pada dantian bawah, sambil mengarahkan napas dan perhatian secara bersamaan untuk memutar energi naik melalui kanal tulang belakang, melewati titik-titik penting seperti Mingmen, gerbang kehidupan, dan Bai Hui, cakra mahkota. Di India, praktik serupa hadir dalam bentuk Kundalini Yoga. Tapi tidak semua ajaran Kundalini itu sama. Dalam bentuk yang paling murni, Kundalini bukan sekadar latihan untuk menaikkan energi, tapi untuk membebaskan jiwa dari kungkungan samsara. Tekniknya melibatkan band, penguncian energi, pranayama, pengaturan napas, mudra, gestur energi, dan dhyana, meditasi dalam. Tujuan akhirnya bukan orgasme spiritual, melainkan pembakaran total dari ego dan keterikatan. Kundalini yang naik melalui Sushumna nadi, saluran pusat energi, membuka 7 cakra utama, mulai dari muladhara, akar, hingga sahasrara, mahkota. Namun, banyak yang gagal karena mereka hanya meniru bentuk luar, tanpa kesiapan batin dan pengetahuan mendalam. Di Nusantara, teknik-teknik yang diajarkan tidak selalu menggunakan istilah teknis. Mereka hidup dalam laku, dalam keheningan para pertapa, dalam ritual tapa brata, dalam amalan tirakat. Pernapasan batin menjadi alat utama, tapi pernapasan itu bukan hanya tentang udara. Ia adalah cara mengakses ruang dalam, nafas yang lambat, panjang, sadar, dan menyatu dengan detak jantung dan getaran rasa. Seorang pertapa Jawa mungkin tidak pernah menyebut kata cakra, tapi mereka tahu bahwa getaran dari pusar ke dada ke ubun-ubun memiliki jalur tersendiri. Mereka tahu bahwa saat seseorang menjaga hawa nafsunya dalam puasa lahir dan batin, tubuh akan menyesuaikan ritmenya dengan irama langit. Dan dalam keselarasan itu, muncul energi halus yang disebut tenaga dalam sejati, energi yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh orang yang telah membuka mata batinnya. Semua teknik ini punya kesamaan. Mereka tidak menghancurkan, menekan, atau meniadakan energi seksual. Mereka mengarahkan, menuntun, dan mengubahnya. Seperti seorang pemahat yang melihat bentuk dalam sebongkah batu, para guru spiritual melihat bentuk ilahiyah dalam energi seksual yang mentah. Mereka tidak melawannya, mereka membimbingnya. Ada juga teknik-teknik diam yang tak terlihat oleh mata biasa. Diam di sini bukan berarti tanpa suara, tapi ketenangan batin yang dalam. Seorang praktisi yang telah mencapai tahap ini tak lagi perlu memutar energi dengan napas keras atau visualisasi rumit. Cukup satu tarikan nafas dalam sunyi dan energi akan menjawab. Namun semua teknik ini memiliki satu landasan yang tidak bisa dilewatkan: kesiapan hati.
Energi seksual adalah kekuatan hidup. Jika dibangkitkan tanpa kesiapan spiritual, ia bisa mengguncang sistem saraf, menimbulkan delusi spiritual, atau memperkuat ego rohani yang justru menjauhkan dari pencerahan. Karena itu, sebelum seseorang berlatih teknik-teknik tinggi ini, ia harus terlebih dahulu membangun wadah, membersihkan batin dari trauma, obsesi, dan luka masa lalu. Menyelaraskan gaya hidup, pola makan, bahkan cara berpikir. Karena tubuh yang kotor tidak bisa menjadi laboratorium suci, dan pikiran yang gaduh tidak bisa mengarahkan kekuatan primordial. Di titik ini kita paham satu hal, energi seksual bukanlah musuh. Ia adalah sekutu yang menunggu untuk dikenali, dan teknik-teknik kuno itu bukan sekadar latihan, tetapi jalan pulang ke dalam tubuh yang suci. Transmutasi sejati dimulai saat tubuh tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi jembatan. Jembatan antara bumi dan langit, antara hasrat dan kesadaran, antara manusia dan jati dirinya yang abadi. Bab 4. Penguasaan diri. Jalan sunyi para jiwa terpilih. Penguasaan energi seksual bukanlah proses menolak atau melawan, tetapi proses menyadari, menyatu dan mengarahkan. Jalan ini bukan tentang menjadi suci menurut standar moral luar, melainkan menjadi jernih secara batin. Seorang bijak berkata, kebebasan sejati bukanlah bebas dari hasrat, tetapi bebas dalam mengelola hasrat. Energi seksual adalah arus kehidupan yang paling dasar, paling purba, dan paling kuat. Ia adalah getaran pertama dari seluruh bentuk kehidupan. Maka ketika seseorang memilih untuk tidak menjadi budak dari energi itu, melainkan menjadi tuan rumahnya, ia sedang berjalan di jalan sunyi para jiwa terpilih. Dalam penguasaan energi seksual, kesadaran harus berada lebih tinggi dari impuls. Ketika dorongan datang dari tubuh, orang yang sadar tidak menolaknya, tidak juga melayaninya secara otomatis. Ia hadir bersama dorongan itu. Ia mengamati, menyelami, lalu dengan penuh kelembutan mengubah arah alirannya. Inilah bentuk tertinggi dari penguasaan diri, kehadiran utuh di tengah badai, tanpa terhanyut dan tanpa memeranginya. Banyak orang berpikir bahwa menahan diri dari seks adalah bentuk penguasaan, tapi itu baru permukaan. Penguasaan sejati bukan sekadar menahan, melainkan mengetahui kapan dan bagaimana energi itu digunakan, tanpa merusak tubuh, tanpa meracuni batin, dan tanpa menumpulkan kesadaran. Seorang samurai Jepang kuno diajarkan untuk mengendalikan nafsu sebelum belajar mengendalikan pedang. Karena jika nafsu tidak terkendali, maka ilmu setinggi apapun akan menjadi bumerang. Di India, para yogi menyebutnya tapasya, latihan batin yang membakar ego dan membentuk kemurnian kesadaran. Di Tibet, para biksu menjalani bertahun-tahun latihan menyatu dengan sunyi, agar bisa mengurai energi seksual menjadi cahaya welas asih yang terpancar ke semesta. Dalam praktik sehari-hari, penguasaan energi ini bisa dimulai dari kesadaran tubuh. Mengenali kapan tubuh mulai membangkitkan gairah, apa pemicunya, dan bagaimana cara hadir secara sadar di dalamnya. Sebab ketika energi ini hadir tanpa kesadaran, ia akan memaksa tubuh untuk melampiaskan. Tapi ketika kesadaran menyala, energi itu justru bisa diarahkan untuk hal-hal agung, seni, penyembuhan, penciptaan, bahkan pencerahan. Jalan sunyi para jiwa terpilih adalah jalan kesendirian yang tenang. Tidak banyak yang memilihnya, karena ia menuntut keberanian untuk masuk ke dalam, ke ruang-ruang gelap batin yang selama ini ditutup rapat. Namun justru disitulah benih penguasaan diri mulai tumbuh. Ia tumbuh bukan dari kekerasan pada diri, tetapi dari kelembutan yang teguh, dari keheningan yang tetap waspada, dari pengamatan yang tidak menghakimi. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa tubuhnya bukan sekadar alat kenikmatan, tapi wadah kesadaran. Ketika ia melihat hasrat bukan sebagai musuh, tapi sebagai energi mentah yang siap dibentuk.
Dan ketika ia tidak lagi dikuasai oleh bayang-bayang keinginan, tapi mampu berdiri tegak di tengahnya, maka pada saat itulah ia mulai menapaki jalan sunyi para jiwa terpilih. Dan dalam jalan sunyi itu, energi seksual bukan lagi menjadi sumber gangguan, melainkan menjadi sumber kekuatan. Ia menjadi cahaya yang terpancar dari tubuh. Ia menjadi kemurnian yang menuntun hati. Ia menjadi getaran yang menyatukan langit dan bumi di dalam satu kesadaran manusia. Inilah penguasaan diri yang sejati. Inilah langkah keempat dalam membuka eliksir abadi dalam tubuh manusia. Bab 5. Pintu ke arah kreativitas, intuisi, dan cahaya. Energi seksual bukan hanya getaran biologis yang terbatas pada aktivitas tubuh semata. Ia adalah percikan api suci yang, jika diarahkan dan disadari, mampu menyalakan obor kreativitas, mengaktifkan intuisi tajam, dan membuka gerbang cahaya dalam diri manusia. Banyak orang mengira bahwa kreativitas adalah karunia misterius yang datang tiba-tiba, seperti petir yang menyambar. Tapi para bijak dari berbagai tradisi memahami bahwa kreativitas sejati adalah buah dari energi seksual yang mengalir tanpa hambatan, naik dari akar hingga mencapai pusat spiritual di dalam tubuh. Dalam tubuh manusia, pusat energi seksual berada di wilayah cakra dasar dan cakra sakral. Namun, bila energi ini tak hanya dibuang melalui ekspresi biologis, melainkan dikumpulkan dan ditransformasikan, ia bisa naik melewati pusat-pusat energi yang lebih tinggi. Ketika mencapai cakra jantung dan cakra ajna, energi ini memanifestasikan dirinya sebagai inspirasi yang dalam, intuisi yang tajam, dan cahaya batin yang memancar dari dalam. Para seniman besar, para penyair jenius, pemusik ilham, dan penemu agung, sebagian besar dari mereka mengalami apa yang disebut sebagai aliran kreatif transenden. Sebuah kondisi di mana kesadaran tertinggi mengambil alih tubuh dan mengalirkan gagasan-gagasan yang seolah bukan berasal dari dunia ini. Mereka menyebutnya inspirasi ilahi, intuisi kreatif, atau bahkan wahyu. Tapi dalam bahasa spiritual, itu adalah energi seksual yang telah menempuh perjalanan panjang dari hasrat menuju cahaya. Dalam Taoisme, energi seksual disebut jing, dan ketika dijaga dengan disiplin, jing dapat diubah menjadi qi, lalu menjadi shen, kesadaran roh. Proses ini adalah jalan naiknya kesadaran. Para Taois memahami bahwa energi kreatif sejati hanya muncul ketika tubuh dalam keadaan harmonis, pikiran tenang, dan energi seksual tidak bocor keluar, tetapi diputar, ditransformasikan, dan disublimasi. Dalam praktik Tantra, para yogi melakukan ritual suci yang memadukan energi seksual dan kesadaran spiritual. Mereka tahu bahwa setiap dorongan birahi adalah pintu gerbang menuju ekstasi spiritual jika ditangani dengan kesadaran. Saat energi seksual tidak ditekan, tetapi juga tidak ditumpahkan secara sembarangan, ia berubah menjadi ekstasi batin yang memancarkan kreativitas. Inilah sebabnya mengapa banyak teks Tantra kuno menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai pertemuan antara Shakti, energi feminin, dan Shiva, kesadaran maskulin. Di Nusantara, kita memiliki tradisi lisan dan gerak tubuh dalam seni tari, tembang, dan wayang yang syarat dengan nuansa energi halus. Para maestro tari dan dalang seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang memainkan energi seksual yang telah mereka olah, naikkan, dan wujudkan ke dalam bentuk estetika yang menyentuh jiwa. Mereka bukan sekadar berkesenian, mereka sedang menjadi perantara antara dunia energi dan dunia bentuk. Intuisi pun lahir dari sumber yang sama. Saat energi seksual berhasil mencapai wilayah cakra ajna, pusat mata ketiga, manusia mengalami peningkatan kepekaan yang luar biasa. Ia tidak hanya bisa membaca situasi di luar, tapi juga bisa memahami arah yang belum terlihat. Ia seperti bisa mendengar bisikan semesta,
Disinilah intuisi spiritual bersemi. Ia bukan sekadar naluri, tapi kecerdasan batin yang terhubung langsung dengan jaringan realitas lebih tinggi. Dan ketika energi itu mencapai cakra mahkota, pusat tertinggi di ubun-ubun, ia akan menyatu dengan medan kesadaran universal. Pada titik ini, seseorang tidak lagi merasa mencipta, tapi menjadi saluran bagi ciptaan. Ia tidak lagi merasa memikirkan sesuatu, tapi malah menjadi wadah bagi pengetahuan untuk menurun dari ruang hening. Inilah kenapa para mistikus dan sufi menyebut fase ini sebagai pencerahan, wahyu, atau fana, yakni meleburkan ego dalam sumber cahaya sejati. Kreativitas, intuisi, dan cahaya, semuanya lahir dari sumber yang sama. Energi seksual yang disadari, dihormati, dan diarahkan. Namun masyarakat modern telah lama memutus hubungan antara tubuh dan roh. Energi seksual dianggap kotor, penuh dosa, dan hanya boleh dibicarakan dalam bisikan. Padahal ia adalah kunci dari seluruh gerakan batin dan manifestasi luar. Orang-orang dibesarkan dalam ketakutan terhadap dirinya sendiri, maka tak heran jika kreativitas mereka tumpul, intuisi mereka tergenang, dan cahaya batin mereka tertutup oleh kabut keraguan. Sudah waktunya untuk menyadari bahwa tubuh bukan musuh jiwa. Energi seksual bukan gangguan bagi kesucian, tapi bahan bakar bagi kebangkitan. Saat tubuh dihormati, saat hasrat tidak ditekan tapi juga tidak dikuasai oleh nafsu, maka energi itu akan mulai bergerak ke atas. Ia akan menyalakan pusat demi pusat kesadaran. Ia akan menghidupkan imajinasi, membuka kebijaksanaan batin, dan memancarkan cahaya yang hanya bisa lahir dari kedalaman sunyi. Dan saat itu terjadi, manusia tidak hanya akan mencipta, tapi ia akan menjadi ciptaan yang sadar. Ia akan menjadi jembatan antara langit dan bumi. Ia akan menjadi percikan kecil dari eliksir abadi yang telah lama tersembunyi di dalam tubuhnya sendiri. Bab 6. Ketika cahaya tertolak, jiwa menjadi gelap. Energi seksual adalah aliran murni dari pusat vital kehidupan. Ia adalah sungai cahaya yang jika diarahkan, bisa membasuh seluruh keberadaan. Namun ketika ditolak, dibendung, atau dipendam terlalu lama tanpa kesadaran, ia akan berubah wujud, bukan menjadi keheningan, tapi menjadi bayang-bayang. Ketika seseorang menolak energinya sendiri, baik karena doktrin, rasa bersalah, luka masa lalu, atau trauma spiritual, ia tidak memadamkan api itu. Ia hanya menekannya ke dalam, jauh ke ruang bawah sadar. Di sanalah api itu mulai berubah menjadi asap, menjadi kecemasan, obsesi, iritabilitas, bahkan kekerasan. Jiwa yang menolak energi seksual bukan menjadi murni, tapi menjadi rapuh, seperti tanah yang retak karena aliran sungai yang dipaksa dibelokkan. Ia kehilangan kesuburan alaminya. Bayangkan seseorang yang tumbuh dengan pemahaman bahwa hasrat adalah dosa, bahwa tubuh adalah kotor, bahwa gairah adalah musuh spiritualitas. Ia akan membelah dirinya dua, tubuh yang terus berdenyut, dan pikiran yang terus mengutuk denyut itu. Dari perpecahan batin, itulah muncul penderitaan. Tubuh ingin hidup, ingin mengalirkan, ingin menyatu, tapi pikiran menolak, menghakimi, menyekat. Maka terjadilah konflik antara energi vital dan struktur ego. Dan hasilnya adalah gejolak jiwa. Gejolak ini bisa mengambil banyak bentuk: kecanduan seksual yang diam-diam dipendam, impuls obsesif terhadap tubuh orang lain, perasaan bersalah terus-menerus setelah masturbasi, kemarahan tak berdasar, depresi halus yang tak jelas sumbernya. Semua ini bukan karena energi seksual itu buruk, tapi karena ia tidak diberi tempat yang suci di dalam diri. Ia dibuang, ditolak, ditindas, padahal ia ingin diakui, dihargai, dan ditransformasikan. Para guru kuno tahu ini.
Mereka menyadari bahwa hasrat yang ditekan terlalu lama akan meledak dalam bentuk lain, sebagai kekuasaan, sebagai dominasi, atau bahkan sebagai kekerasan terhadap diri sendiri. Dalam sejarah spiritualitas, banyak tokoh besar yang jatuh justru bukan karena mereka terlalu liar, tapi karena mereka terlalu menolak bagian alamiah dari keberadaannya. Mereka ingin naik ke langit tanpa mengakui bahwa akar mereka masih tertanam di bumi, dan bumi adalah tempat energi seksual bertumbuh. Ketika seseorang mengingkari akar itu, ia tidak sedang berjalan menuju pencerahan. Ia sedang menggali jurang antara dirinya dan realitas. Maka tak heran jika banyak pertapa, biarawan, bahkan pemimpin spiritual mengalami kejatuhan moral yang tragis. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak berdamai dengan cahaya gelap yang hidup dalam tubuh mereka sendiri. Cahaya gelap inilah yang oleh Jung disebut bayangan. Ia adalah aspek diri yang dibuang ke ruang tak sadar karena tidak cocok dengan citra kesucian atau kesempurnaan yang dikejar, dan energi seksual sering menjadi bagian terbesar dari bayangan itu. Jadi bagaimana bila seseorang hidup bertahun-tahun menolak energi seksualnya? Ia bisa menjadi sangat keras terhadap dirinya sendiri. Ia akan menolak kelembutan, membenci tubuhnya, menjauh dari keintiman, atau justru terobsesi secara diam-diam pada hal-hal yang ia kutuk di permukaan. Dalam kebudayaan yang terlalu maskulin, penolakan terhadap energi seksual sering menjadi pintu masuk ke fanatisme. Tubuh dianggap sebagai musuh, hasrat dianggap sebagai iblis, dan dari situlah lahir berbagai bentuk ekstremisme yang haus kekuasaan, karena mereka kehilangan hubungan dengan sumber daya batin yang sejati. Sebaliknya, dalam kebudayaan yang terlalu permisif, energi seksual bisa kehilangan sakralitas. Ia menjadi liar, konsumtif, dan dangkal. Maka bahayanya bukan lagi penolakan, tapi kehilangan arah. Kedua ekstrim ini muncul dari satu akar yang sama. Tidak adanya pemahaman mendalam tentang energi seksual sebagai eliksir abadi dalam tubuh manusia. Ketika seseorang mulai berdamai dengan tubuhnya, menerima denyut gairah sebagai bagian dari tarian alam semesta, ia mulai menyatu kembali dengan dirinya. Tidak ada lagi perpecahan antara tubuh dan jiwa. Tidak ada lagi kutukan terhadap naluri. Hanya ada kesadaran, dan dari kesadaran itu lahir kekuatan. Energi seksual yang diterima, dihormati, dan diarahkan akan membimbing jiwa keluar dari kegelapan. Ia menjadi cahaya dari dalam, bukan cahaya palsu dari dogma, tapi cahaya asli dari pengakuan jujur atas siapa kita sebenarnya. Dan disitulah transmutasi sejati terjadi, bukan hanya di tubuh, tapi di hati, di kesadaran, di jalan pulang menuju utuhnya jiwa yang dulu tercerai. Ketika cahaya tak lagi ditolak, maka gelap tak lagi menjadi musuh. Ia menjadi pelengkap, menjadi ruang sakral tempat kesadaran lahir kembali dari rahim kegelapan yang hening dan dalam.